Pemirsa, slogan berani jujur hebat menjadi tercoreng pasca Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Firly sebagai tersangka dianggap sebuah tragedi. Tidak berhenti di Firly, Dewan Pengawas yang notabene mengawasi kinerja pimpinan KPK turut menuai kritikan. Kita kembali ke pasal 32-nya Undang-Undang KPK ini perbuatan tercela. Berani jujur hebat. Itulah slogan yang digaungkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun kini, slogan berani jujur hebat pun dipertanyakan atas kasus yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang menyebut sosok Firly tidak berkomitmen dengan slogan KPK. Sebab selama kepemimpinannya, Firly dinilai tidak konsisten menjaga marwah KPK yang menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan tugas. Benar nggak sih kita memberantas penegakan hukum anti korupsi dengan efisien dan efektif? Ini sangat tidak efisien dan efektif. Kalau saja ini dilakukan sejak dari awal, tentu ini tidak akan berlaku seperti ini. Jadi kemudian setelah lama baru kemudian kita sangat berdarah-darah banget. Biasanya kita menggunakan pasal itu kepada para koruptor. Sekarang kita menggunakan pasal yang sama untuk pimpinan KPK. Ini kan tragedi sama sekali. Tidak saja hanya kasus pemerasan dan gratifikasi yang sudah mentersangkakan Firly Bahuri. Firly Bahuri pun disorot mengenai tindak pidana pencucian uang. Apakah kejahatannya, kalau sementara kan kita tahu pemerasan, extortion dan gratifikasi. Bagaimana dengan TPPU-nya? Karena ada informasi yang perlu diklarifikasi, ada aset-aset lain yang didapatkan tahun 2021, 2022 yang tidak ada di dalam LHKPN. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan proses ini juga akan ditindaklanjuti. Sebagai Ketua KPK yang berlabel tersangka, Firly Bahuri akhirnya mendapatkan kritikan keras. Namun, kritikan itu tidak saja berhenti di Firly. Dewan Pengawas KPK pun mendapatkan kritikan oleh sejumlah mantan penyidik KPK. Selama ini menyampaikan kritik kepada Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas sangat jauh dari harapan untuk melakukan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan. Tapi dalam kasus ini tentunya kita bisa lihat, salah satu-satunya yang menjadi harapan untuk bisa melihat dengan lebih jelas ke KPK adalah Dewan Pengawas. Hari-hari kemarin kita melihat Dewan Pengawas begitu takutnya sama Firly Bahuri, karena banyak kasusnya Firly Bahuri tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu sekarang apakah Dewan Pengawas mau menyelesaikan tugasnya dengan label sebagai seorang pengecut? Tentu ini suatu hal yang sangat memalukan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020-2023. Penetapan itu dilakukan setelah proses penyidikan yang berjalan hampir 3 bulan hingga penyidik melaksanakan gelar perkara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.